Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita di dalam bulan Kitab Suci Nasional. Terima kasih, sepanjang di bulan ini anak-anak setia mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan semua sabdanya. Nah, mari kita awali penutupan bulan Kitab Suci Nasional ini dengan doa bersama. Kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur bagimu ya Allah, atas rahmat yang kami terima secara cuma-cuma dan atas belas kasih-Mu bagi kami. Semoga di akhir bulan ini tidak menutup hati dan budi kami untuk terus mengenal sabda-Mu yang kami pelajari setiap hari di dalam kitab suci. Ya Allah, berkatilah kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi pribadi yang mencintai sabda-Mu dan tekun melaksanakan segala sesuatu, sehingga apa yang kami lakukan di dalam kegiatan kami sepanjang hari sungguh berkenan di hadirat-Mu. Peliharalah kami dengan Roh-Mu yang suci, tuntunlah kami agar kami mampu menerima kebijaksanaan-Mu dalam pengetahuan-pengetahuan yang kami terima karena tuntunan Roh-Mu yang suci. Ini kami Tuhan, sertai kami, bimbinglah kami, agar kami mampu mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam tugas hidup harian kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, setiap orang di dalam kehidupan ini memiliki cita-cita, memiliki tujuan hidup. Ada goal yang hendak dicapai. Setiap orang berbeda-beda, tetapi seluruhnya memiliki inti untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia bukan berarti tentang banyaknya uang yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki, melainkan kebahagiaan adalah menjadikan hidup bermakna bagi diri kita dan bagi orang lain. Di situ akan timbul yang namanya sukacita. Sukacita di dalam hidup panggilan ini sungguh sangat berharga. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita hidup tetapi hidup dengan penuh gemurutu, cemberut,
tentu itu tidak menyenangkan baik di dalam hati maupun di dalam pikiran. Ada ketidaktenangan dalam menjalaninya, sehingga sukacita menjadi sarana agar kita mencapai kebahagiaan. Nah, ketika Yesus berkata bahwa setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa artinya? Kita hendaknya melaksanakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita dengan penuh kesungguhan, bukan setengah-tengah atau tawar-menawar. Anak-anak, tentu anak-anak ingat bagaimana tanggung jawab anak-anak sebagai seorang pelajar atau peserta didik. Juga bagaimana anak-anak sudah belajar bagaimana memberikan diri kita di dalam keluarga, entah di dalam masyarakat maupun sebagai pelajar di sekolah, meskipun saat ini sedang pembelajaran jarak jauh ya, tapi semua tanggung jawab kita sebagai pelajar atau peserta didik harus kita buktikan dengan kesungguhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, agar boleh menikmati kerajaan Allah, mari kita hidup baik dan benar seturut perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal yang sederhana. Yang pertama, dengarkan nasihat ayah ibu, bapak dan ibu guru serta suster. Hargailah sesamamu, baik adik kakak juga orang tua. Dan kemudian bertanggung jawablah setiap tugas yang diberikan kepadamu, baik diberikan oleh ayah dan ibu maupun oleh bapak ibu guru. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hening sejenak mengendapkan apa sih di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam pembelajaran jauh saat ini. Apakah aku sudah sungguh-sungguh memberikan diri sebagai seorang pelajar bertanggung jawab seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita? Tugas kita, apakah sudah kita laksanakan dengan baik? Nah, refleksi kita bersama, apakah saya sudah fokus dalam tujuan hidup sebagai seorang pelajar dan peserta didik? Apakah saya sudah fokus di dalam pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Kita hening sejenak. Kita hening dan kita mulai mengingat kembali sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan. Apakah tawaran Yesus kepada kita mampu kita lakukan dengan baik untuk menjadi anak yang bersedia mendengarkan apa yang menjadi kehendak atau perintah Bapak Ibu Guru serta ayah ibu di rumah? Sekarang coba carilah satu kata di dalam keheningan untuk mengingat kembali apa yang menjadi tujuan di dalam hidupmu. Nah, sekarang kita satukan di dalam doa. Semoga tujuan yang sudah anak-anak didapatkan di dalam permenungan ini diberkati oleh Allah yang Maha Baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah aku agar lebih fokus lagi dalam belajar dan melaksanakan tugas-tugasku. Dengan demikian, aku dapat menjadi anak kesayangan-Mu dan berhak menikmati kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat anak-anak, terima kasih sudah mengikuti Bulan Kitab Suci Nasional sepanjang bulan ini.
Pesan suster, tetaplah mencintai sabda Tuhan dengan membaca kitab suci di rumah bersama ayah dan ibu, adik serta kakak. Dan jangan lupa tetap semangat di dalam pembelajaran jarak jauh ya. Anak-anak, kita tutup pertemuan kali ini dengan lagu penutup Kita Dipanggil Tuhan. Semangat, mari kita menjadi pewarta-pewarta sabda Allah.